ini kita akan praktek dengan judul prakteknya adalah, atau topik praktikum kita pagi ini adalah uji koagulasi dan denaturasi protein. Seperti biasa, pertama-tama kita siapkan alat dan bahan. Di sini ada peralatan ini yang akan digunakan, peralatan gelas. Kemudian bahannya adalah putih telur atau albumin, kemudian susu cair dan pelarut. Pelarut ini ada 3 macam yang dipakai. Ini cuka atau asam, kemudian ini garam, larutan garam, dan nanti kita akan menggunakan air panas sebagai kita gunakan untuk suhunya, jadi suhu tinggi untuk melihat hasil reaksi atau koagulasi dan denaturasi yang terjadi. Pertama-tama kita akan masukkan setiap bahan ini ke dalam wadah. Untuk bisa kelihatan reaksinya. Demikian juga ini susu. Ini adalah sumber protein. Kita bisa gunakan sumber protein lainnya. Kemudian kita akan reaksikan dengan pelarut, itu kita beri pelarut. Yang pertama kita akan menggunakan air panas. Air panas ini kita akan masukkan dalam wadah yang pertama. Kita lihat ini hasilnya agak sedikit menggumpal, tetapi kalau kita sebenarnya penggunaan suhu kita bisa gunakan langsung dengan pembakaran. Nanti kita coba pada akhir ini. Jadi ada sedikit ini hanya penambahan dari jumlah larutan ini. Tapi hasil dari pemberian air panas tidak terlalu kelihatan di sini. Nanti kita coba dengan pemanasan. Jadi air panas, meskipun ini air mendidih, tetapi dia tidak, karena menggunakan air dari dispenser, jadi suhunya hanya sekitar 80 derajat. Mungkin kalau kita menggunakan 100 derajat barangkali bisa terlihat. Jadi ini tidak terlihat hasilnya. Nanti kita coba dengan pemanasan. Kemudian kita coba menggunakan larutan asam. Larutan asam di sini Ibu pakai cuka atau CH3COOH. Kita coba dengan cara teteskan ini, lihat hasilnya seperti apa. Pada kondisi larutan asam, ini hasilnya sedikit saja pengentalan karena mungkin asam cuka juga
dengan konsentrasi yang hanya 70%. Kemudian kita lihat di susu, jadi reaksi dengan albumin tidak terlalu terlihat, hanya pengentalan sedikit, pengentalan. Kemudian dengan susu, juga demikian, jadi tidak terlalu terlihat, hanya sedikit berubah teksturnya. Kemudian kita akan gunakan larutan garam. Ini juga ada pengentalan untuk albumin ya, dengan larutan garam. Dengan susu tidak terlalu terlihat, ini hasilnya tidak terlalu kelihatan. Jadi dengan susu prosesnya tidak terlalu kelihatan. Sekarang kita lihat masing-masing ini. Jadi ada perbedaan kandungan protein di dalam ini. Yang pertama, kalau terjadi koagulasi atau denaturasi, akan ada perubahan yang terjadi di setiap percobaan ini. Misalnya terjadi pengentalan atau dia berubah. Koagulasi sendiri itu adalah perubahan bentuk dari cair, ini kan tadi cair, menjadi padat atau semi padat. Tapi ini tidak terlihat. Nah, ini sedikit saja terjadi pengentalan. Nah, kita lihat beberapa saat ini hasil reaksi dengan cuka. Nah, ini sudah berubah bentuknya. Jadi dengan proses ini kita sudah lihat ini di albumin ini mengalami perubahan ini. Ini yang dengan cuka. Jadi dia sudah berubah bentuk. Ini namanya koagulasi. Jadi berubah bentuk tadi cair menjadi koagulasi, itu perubahan bentuk dari molekul cair menjadi padat atau semi padat. Nah, seperti ini dia jadi semi padat ya. Kemudian yang ini dengan air panas ada sedikit perubahan yang terjadi di sini. Jadi sedikit saja karena suhunya hanya sekitar 70-80 derajat Celcius. Kemudian ini dengan garam. Dengan garam juga tidak terlalu terlihat ini ya, perubahannya tidak terjadi. Yang dengan cuka kita sudah bisa lihat. Ini yang dengan air panas juga tidak terlihat. Kemudian dengan cuka untuk susu ini tidak terlalu terlihat. Barangkali nanti kalau dengan waktu yang cukup lama perubahan itu bisa terjadi. Kemudian ini dengan air garam juga tidak terlihat. Nah, kita yang kita pelajari tentang koagulasi dan denaturasi, kalau koagulasi ini tadi perubahan. Jadi yang ada sekarang ini adalah perubahan bentuk dari tadi yang cair menjadi semi padat atau padat. Sedangkan denaturasi ini perubahan struktur, sifat-sifat dari protein. Dari protein yang strukturnya sekunder, tersier atau kuartener itu dia berubah karena pengaruh asam, pengaruh pH atau pengaruh suhu tinggi. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan panas langsung
dengan lilin. Kita akan coba apakah dengan suhu yang lebih tinggi, ini kan dengan pemanasan berarti api langsung, apakah akan terjadi perubahan dari ini. Jadi biasanya kalau kita masak putih telur dengan air mendidih itu langsung berubah menjadi kental atau menjadi padat. Jadi kalau kita pakai suhu di bawah suhu air mendidih itu perubahan tidak terjadi, tapi kalau kita pakai suhu tinggi ini mulai terlihat ini pengentalan ini, dan nanti lama-lama akan berubah menjadi padat. Ini sudah ada perubahan ini. Ini sudah mulai berubah. Nah, kita lihat ini. Jadi suhu tinggi itu bisa merubah protein itu dari cair menjadi padat. Kemudian protein-protein dengan strukturnya sekunder, tersier, dan kuaterner itu bisa berubah bergantung dari penyebabnya. Jadi penyebabnya bisa asam yang tinggi, jadi kadar asamnya tinggi, atau basa kuat, ya, di asam kuat, asam yang sebagai larutan yang sangat-sangat kuat, kemudian basa kuat, dan atau larutan garam, ataupun karena pengaruh suhu. Jadi pH, suhu sangat mempengaruhi. Ini sudah terlihat ada perubahan. Ini semakin lama perubahan itu akan terjadi. Jadi sama dengan kita merebus telur, itu terjadi perubahan dari cair ke padat atau semi padat. Sekarang kita akan lihat yang susu. Perubahannya ini agak lama. Susu dengan pemanasan ini dia akan sama dengan ini, jadi akan terjadi, ini sudah mulai ada perubahan. Jadi untuk panas biasanya dia di atas 100 derajat baru ada perubahan terhadap protein. Artinya apa dengan praktek ini? Bahwa protein itu mudah rusak dengan pemanasan, dengan suhu tinggi, atau asam kuat, ataupun basa kuat, atau larutan garam. Tetapi bergantung kepada kadar protein. Kalau kadar proteinnya di situ tinggi, itu hasilnya akan cepat terlihat. Seperti ini, albumin dibanding susu. Ini kadar protein dalam albumin itu lebih tinggi dibanding kadar protein di dalam susu, sehingga hasilnya terlihat di sini. Tetapi ini sifatnya adalah koagulasi. Ini dengan pemanasan, dengan asam, dengan garam. Pada albumin terlihat, tetapi pada susu
belum begitu kelihatan. Ini barangkali ini dengan waktu yang lebih lama asam cuka mungkin bisa, karena biasanya penggunaan tahu susu dengan pembuatan tahu susu dengan menggunakan asam, itu susu bisa padat. Jadi hanya kadar protein di dalamnya itu yang mempengaruhi, dan konsentrasi asam di dalam pelarut ini yang juga berpengaruh. Terutama sebenarnya yang paling berpengaruh adalah suhu tinggi. Ini kita lihat di pemanasan ada perubahan sedikit, teksturnya menjadi agak kental. Ini sudah mulai menggumpal. Kalau kita panaskan lebih lama, itu kita lihat. Ini hasil yang kita peroleh. Silakan nanti membuat laporan hasil dari percobaan ini. Sekali lagi ini kita ganti dengan air panasnya, kita ganti dengan ini panas suhu. Jadi nanti silakan menulis di situ, kita ganti dengan suhu tinggi atau pemanasan. Jadi kita tidak pakai ini air panas lagi, kita gunakan ini pemanasan. Inilah hasil yang kita peroleh. Silakan membuat laporan. Kemudian akhir dari laporan kalian menulis struktur protein. Apa yang dimaksud dengan struktur sekunder, tersier, dan kuartener? Apa yang dimaksud dengan struktur sekunder, tersier, dan primer dari protein? Waktu pengumpulan adalah paling lambat tanggal 27 hari Jumat 27 November. Ini terakhir dari kegiatan praktek kita. Demikian. Sudah.